Salam budaya, salam rahayu. Pada sesi kali ini saya ingin membuat podcast secara live record, dan akhirnya terkabul. Di sini saya ingin memperkenalkan nama diri saya. Saya Mas Heru Nugroho. Tempat tinggalnya di Yogyakarta. Tentu saja nanti tanya-tanya tentang rumah saya, nanti tak kasih ini saya map. Saya ingin menyapa seluruh poro kadang, poro teman-teman dan ibu-ibu, bapak-bapak yang setia mendengarkan podcastnya Mas Heru Nugroho tentang biografi dalang-dalang. Kemarin saya memberikan podcast tentang dalang dari bapak saya, Ki Suparman. Terus ada Ki Sukoco Gondocarito, Pak Lek Pardi Supardi, Ki Mantap Sudarsono, Mbah Gondo Darman, dan Ki Timbul Hadi Prayetno, dan Ki Hadi Sugito, dan Ki Narto Sabdo. Semuanya sudah di-upload di linknya Mas Heru Nugroho ini, dan tetap jangan lupa subscribe, like, dan komen, share di channelnya Mas Heru Nugroho. Ojo lali yo cah, ojo lali ya bu, ojo lali yo pak. Yang penting pak seduluran salawasi katen. Dan saya pribadi di channelnya Mas Heru Nugroho ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber-nya Mas Heru Nugroho ini. Terima kasih sudah mampir di podcastnya Mas Heru Nugroho ini dan menjadi pendengar setia di podcastnya Mas Heru. Dan jangan lupa untuk notifikasinya kalau saya sedang upload atau apa gitu nggih. Di sini pada sesi kali ini saya akan membahas tentang ini, beberapa komentar tentang almarhum Ki Sino Nugroho, adalah kakak saya. Komentar ini akeh banyak sekali dan responnya sangat luar biasa. Di sini saya bacakan ya beberapa dari komentar dari Mbak Bu Nining Agus. Ini memberikan emoticon like. Bu Nining Agus ini memberi komentar bahwa swarga langgeng jadi almarhum Ki Sino Nugroho. Al-Fatihah, amin. Jos dalang cerdas keculane dereng wonten kados almarhum Ki Sino Nugroho. Mudah-mudahan Ki Sino Junior Taruna ngluwi kang romone. Jadi kemarin saya mengupload beberapa video tentang pergelaran Mas Gadang Gading dan Ki Sigit Arianto. Dan tentu saja tidak lupa dengan teman saya yang rodok lucu ini, Mas Gendut Dalang Brijasa. Itu hebat, sangat luar biasa. Pribadi saya matur nuwun Mas Gendut sudah memberikan apresiasi yang sangat lebih kepada dan melatih Mas Gading. Dan ini perkembangan Mas Gadang Gading ini juga sangat pesat sekali. Dan kemarin
ndelok pergelarane wayang Mas Gadang Gading ini luar biasa. Saya bombong sampai merinding loh. Mungkin dari pendengar dan penonton Mas Heru Nugroho ini yo ora beda kaya aku soalnya. Mesti ada rasa merinding yo, rasa piye yo? Rasa-rasa terharu, bangga karena Mas Gading ini akhirnya bisa suluk perdana. Suarane ketok. Dan itu masih ada beberapa banyak sekali proses-proses yang harus dilalui sama Mas Gading dan tentu saja Mas Gadang. Dan ini ada dari Mbak Endang Siswanti. Bu Endang niki ngendika bahwa di podcast saya yang audio itu saya betul-betul menangis dengar ceritanya Mas. Saya belum pernah nonton langsung pagelaran beliau. Saya hanya melihat di YouTube, itu pun setelah Kiseno Seto. Tapi rasanya saya seperti nonton langsung, tiada hari tanpa nonton beliau mayang. Ada lagi dari Mbak Yuliati. Alhamdulillah setidaknya cita-cita almarhum Kiseno telah terwujud walaupun belum sepenuhnya. Tetap kompak Mas Gading dan Gadang. Dan ini ada Mbak dari Indiana Inka. Saking Surakarta nyimak saya sangat Mas. Terus dari Bu Novivi. Mugi-mugi Mas Gading tetap semangat ngangsu kawruh saking para senior Mas Heru. Plus Walgu Laras Klasik tansah pinaringan berkah saengga saged nyarengi 2G berproses. Donga para pandemen Kiseno tansah boten kendat kesempatan sukses. Saya lihat dari komentarnya ini, komentar para subscriber-subscribernya Mas Heru Nugroho Official ini mengaku bahwa sangat-sangat kehilangan dengan sosok almarhum Kiseno Nugroho karena pada masa-masa naik-naiknya tenar-tenarnya gitu Mas Seno justru meninggalkan kita. Ada beberapa penggemar fans beratnya Mas Seno ini sampai bercerita bahwa Mas lah kuki dino-dino nih sampai mengeluarkan uang banyak beli kuota meng kepengen nonton Mas Seno, hiburanku meng Mas Seno ketika mayang, ketika ndelok kecule, ndelok sindene, ndelok karawitane itu hiburanku ya ming kuwi. Tapi setelah surutnya beliau Mas Heru Nugroho ini meninggal, seolah-olah para pandemen penggemarnya Mas Seno ini justru malah ngelokur. Menurut saya bukan begitu caranya Bu. Menurut saya pribadi bukan begitu caranya Pak. Kita harus berusaha untuk tetap move on. Bahasane keren iki move on. Jadi tetap semangat. Justru doa yang terbaik mawon kagem Mas Seno Nugroho. Dan khususnya kepada Mas Gading Gadang dan warga Laras yang mempunyai tugas yang sangat berat, keluarga khususnya, karena harus membimbing Mas Gadang Gading dan warga Laras, dan ini memberikan nuansa yang segar lagi di dunia jagat seni pagelaran pedalangan pada khususnya.
sampai saat ini pun saya beranggapan bahwa Mas Seno ini masih sugeng, dan untuk mengobati rasa kangen saya sendiri, saya melihat video-videonya Mas Seno sih lucu-lucu, jadi buat menghibur diri saya sendiri, jadi menghibur diri saya pribadi. Mungkin juga terjadi para penggemar yang lain, para penggemar juga pasti akan mempunyai rasa kangen yang sangat tinggi sama Mas Seno dengan melihat ulang kembali live record dari wayangannya Mas Seno yang Celimen ataupun yang pagelaran secara utuh. Nanti bisa nonton di channel induknya Mas Seno almarhum ini, Dalang Seno, Ki Seno Nugroho, Karangkedempel. Itu semua ada lakon-lakon yang dibuat dan menjadi karya Mas Seno sendiri. Di sini saya juga nonton beberapa poro kadang, khususnya ibu-ibu niki yang memberikan komentar yang sangat mendukung dari Mas Gading dan Gadang ini, dan tidak terkecuali dengan Mas atau Mbak ini. Saya mah bingung soalnya namanya channelnya itu lain sangat-sangat beragam. Jadi ada Mas Novevi, ini ibu-ibu atau mas-mas saya belum tahu. Soalnya saya beberapa komentar saya yang di channelnya Mas Seno Nugroho ini, penyebutan saya salah, jadi saya mohon maaf karena kadang saya menyebut Bu, kadang saya menyebut Mas, Pak, ternyata beliau ini istri, cewek. Saya jadi bingung, jadi mohon maaf kalau banyak salah dari saya. Ini ada komentar dari Mas V ini, mugi Mas Gading tetap semangat kang sukawruh saking para senior. Mas Heru plus Warbularas tansah penyaringan berkah saengga saged nyarengi 2G berproses. Donga para pandemen Ki Seno tansah boten kendhat kasembadan sukses. Ada dari Bu Nining Agus, ini Ki Seno Junior pancen oke. Jos sabetane wayang oke. Terus belajar dan tinggal mencari jati diri nggih Mas. Swarga langgeng almarhum Ki Seno Nugroho, Al-Fatihah, amin. Nah, Bu Nining Agus ini bukan emotikon nangis, jadi betapa menurut saya rasa-rasa dari para pandemen Mas Seno ini sangat kehilangan sekali. Bahkan ada yang saya pernah dengar cerita, ono sih ngomongi bahwa ada penggemar yang benar-benar ngefans itu sampai tidak mau melihat pagelarannya dari non sewu, dari dalang-dalang lain, dan tidak mau nonton wayang kulit. Lah itu susahnya di situ. Karena saya tanya sendiri sama beliau bahwa iya Mas, aku ki wis nonton Seno mayang, atiku ki ya wis koyo tresno, saiki wis koyo tresno karo Mas Seno, dan saiki wis lunga, wis pergi dan meninggal. Saiki aku nonton wayang kulit rasanya koyo sebah, dan itu rasa-rasa kayak ngono kuwi mungkin terjadi juga di para pandemen Mas Seno yang lain. Dan kita sebagai penggemar bisanya cuma berdoa dan
Semoga Mas Eno kasuwargan langgeng pastinya. Berikut saya menarik untuk membacakan ini apa Mas? Dari Pak Sunardian Wirodono. Beliau sampai menulis artikel tentang rasa beliau terhadap Ki Sironuguro almarhum. Berikut penuturannya di blogspotnya Pak Sunardian Wirodono ini. Berikut saya bacakan nggih. Ki Sironuguro meninggal dunia 3 November 2020 jam 22:15 jam 10 malam lebih 15 menit di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gamping. Tak berapa lama, timeline Twitter dan Instagram dipenuhi kabar duka Ki Sironuguro meninggal. Ki Sironuguro kelahiran Yogyakarta 23 Agustus tahun 1972. Ngecek di platform medsos juga dipenuhi kabar kematiannya. Atiku wes ngendelong. Beliau ini seniman Yogyakarta yang saya anggap paling genuine, paling cerdas di masa pandemi, di masa danais, dan di masa perubahan atau teknologi komunikasi dan informasi. Justru karena ia berangkat dari seni tradisional wayang kulit yang beberapa hari lagi akan merayakan Hari Wayang Sedunia. Hati yang ngendelong itu hampir sama ketika mendengar Didi Kempot dulu meninggal. Semua di masa puncak kejayaan. Mereka seniman sejati. Sebagaimana hampir persis tahun lampau, Raden Mas Gregorius Djaduk Varianto meninggal dunia. 2 bulan lalu, saya mulai kolektor video rekaman wayang Ki Sironuguro yang bagi saya sungguh mengundang untuk mendokumen videokan profilnya. Dan kami sepakat untuk hal itu. Tapi yo wis lah seno. Semoga itulah berkah Gusti bagi istirahat agungmu. Karena engkau telah berhari-hari dengan wayangmu. Dengan duka deritamu telah menghibur begitu banyak orang. Menghibur begitu banyak penggemar. Dan banyak kalangan lagi. Engkau adalah dalang moncer, memainkan wayang sembari terus memonitor ponselmu untuk memastikan yang request tembang pada sinden-sindenmu apa sudah transfer duit apa belum. Dalam streaming itu sungguh dahsyat dan mengagumkan. Apalagi bukan hanya di tengah pandemi. Ketika banyak orang, banyak seniman mati kutu dan mati langkah, engkau tidak di platform YouTube. Engkau berjaya hingga tim khusus untuk live streaming di YouTube melayani tanggapan wayang secara virtual. Akun YouTube Dalang Seno dengan subscriber 447k. Unggahan terakhirnya tanggal 2 November 2020 lalu, yang ketika saya pas menulis ini sudah ditonton 94.436 juta. Ditonton 94.436 kali. Entah kenapa lakonnya Pandhawa Bangkit, yang saya duga
diadopsi dari lakon Pandhu Swarga. Streaming sebelumnya Semar Bangun Jiwo, seolah isyarat, walah, saya kira sudah cukuplah baktimu, bakti kepada orang tua, ibu kandung, dan ibu kebudayaanmu. Dua lakon terakhir di streaming YouTube itu bicara soal mikur dhuwur mendem jeru. Kamu sudah melakukannya, Sen. Dengan baik, bapakmu Dalang Ki Suparman Carmawiyoto, anak Ki Carmabanca, Trah Mbah Jayeng, yang adalah juga dalang abdi dalam Kadipaten Pakualaman, tentu bahagia mendengarnya. Memang Trah dalang sejak sononya. Adik Ki Suparman juga dalang, namanya Ki Supardi. Dulu di masa kecil, kalau malam saya nonton Ki Suparman, siang sebelumnya pasti nonton Ki Supardi. Pementasan mereka sering satu paket. Anak Ki Supardi yang bernama Ki Catur Benyek Kuncoro juga dalang, bikin wayang hip-hop pula. Dan saya ingat seorang ibu sepuh di Bulak Sumur selalu mengisi sore harinya menjelang tidur menonton Dalang Seno via YouTube. Celotehan Ki Seno sebagai Bagong, candaannya dengan Elisa Orkarus, Tatin, Ayu, Prastiwi, dan juga para pengerawit ludahnya di Wargolaras lalu mengundang tawa. Nama grup karawitannya itu warisan dari ayahnya ketika muda. Sang ayah menamai pengiringnya karawitan Trimo Lutung. Agak susah menerjemahinya, mungkin semacam lumayan timbangannya lumanyun, kata penulisnya Pak Sunardian Wirodono. Pembaruan tata karawitan juga sudah dimulai dari ayah Seno ini, memasukkan drum dan saron cacahan, songo wilah, bilah 9 yang lazim dalam gagrag Surakarta. Soal lintas batas, Ki Suparman telah merintis dan merambahnya, bergaul akrab dengan dalang-dalang gaya Semarangan, Banyumasan, Surakarta, Jawa Timuran. Saya bisa pastikan bukan hanya ibu sepuh di Bulak Sumur itu yang kehilangan, pasti banyak penggemar juga kehilangan. Tapi untunglah Seno telah mengompresnya di YouTube sehingga bisa ditonton kapanpun, dan bila kangen dengan karya-karya Mas Seno bisa ditonton dimanapun dan kapanpun. Matur nuwun Ki Ageng YouTube, karena berkat Ki Ageng itu saya jadi nggak putus asa. Hanya karena terlalu ngarep pada podo kundo kabudayaan ataupun Mas Dirjen Bud. Oh iya, matur nuwun pula Kanjeng Kyai Aiklub. Nah, ini bagus kata-katanya Pak Sunardian Wirodono ini. Perjalanan Ki Seno Nugro bukan hal yang mudah, apalagi justru ketika mengenyam sukses naik daun. Karena kesuksesan bukan hanya mengundang tepuk tangan, kekaguman, dan penghargaan, bisa juga sebaliknya, apalagi yang menggugat posisi Seno dalam pergombalan seni adiluhung yang biasa berisi wacana mulu. Kisah perjalanan Ki Seno hampir mirip Ki Suparman ayahnya dulu. Suparman kepengennya jadi kiper sepak bola, hanya karena bujukan Ki Carmabanca Simbah, Suparman remaja akhirnya mendalang. Seno juga tak begitu akrab dengan ayahnya. Biasa, anak lanang sing dugal. Yo sepertinya ogah sinau dalang pada ayahnya. Mesti Seno ini sekolah di SMKI Yogyakarta jurusan pedalangan. Yang menginspirasi menjadi dalang justru Ki Mantep Sudarsono. Ketika ia diajak
bapaknya nonton wayang di Sasono Inggil. Waktu itu Seno masih SMP. Namun jikapun akhirnya Seno mau mendalang karena desaan pamannya Ki Supardi, kondisi kesehatannya ayahnya sudah memburuk. Ki Supardi ingin ketegasan Seno. Dan Pak Lepardi ini pernah mengutarakan sama Mas Seno, dan Mas Seno ini pernah bercerita sama saya ini tentang Pak Lepardi itu ngomong sama Mas Seno begini. Sen, bapakmu ki wis ngising getih. Dan mungkin wis nguyuh getih. Terus sing arep nuruske mayang sopo nek dudu kowe? Begitu celotehnya Pak Lepardi pada saat itu. Tapi Ki Supardi tidak hanya mendesak Seno, melainkan juga membuka jalan. Ketika mendapat tanggapan, Ki Supardi menawarkan Seno Nugroho untuk mengisi pentas wayang sesi siang hari sebelumnya, mirip paket 2 in 1 kelir Parman Pardi di era pertengahan 70-an hingga 80-an. Waktu itu, nanggap wayang siang dan malam masih mampu dilakukan masyarakat penanggapnya. Mas Seno mau, asal tidak diberitahu ke ayahnya. Ia takut kalau ayahnya tahu pementasan perdananya buruk. Waktu itu, tahun 1988, Seno mendalang pertama kali di Dusun Merican, Depok Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta. Ki Suparman yang hari ini ditangkap di Pekalongan, hari itu ditangkap di Pekalongan karena diberitahu adiknya Ki Supardi sebelum berangkat ke Pekalongan menyempatkan diam-diam melihat pentas anaknya Seno. Bahkan Ki Suparman ini diam-diam ambil alih alat musik rebab mengiringi suluk anaknya. Dan Seno kaget ketika suluk dan menoleh ke belakang, ayahnya yang mengiringinya dengan rebab. Sontak semula Seno yang mulus memainkan wayang dan suluk jadi ambyar, gemetaran karena takut dimarahi ayahnya. Sementara itu Ki Suparman berbesmili. Bapak itu menangis. Ki Suparman juga optimis anaknya bakal menjadi seorang dalang yang meneruskan karirnya. Ki Suparman kemudian berangkat ke Pekalongan dan hanya sekali itu menyaksikan Seno mendalang. Untuk kemudian Ki Suparman setahun setelahnya meninggal dalam usia 54 tahun. Apapun, Seno seniman tradisi yang mampu melakukan repositioning kesenian tradisi, bahkan dalam alur paling fenomenal merambah kawasan milenial di dunia digital, akrab dengan netizen, live streaming, mengenal istilah request, transfer via m-banking, sembari mendalang. Dan puncaknya, Seno mengistilahkan dengan streaming celimen. Seno tidak menyerah pada pandemi yang nunsewu. Ada kata-kata yang sangat nggak bagus di sini. Jadi pada pandemi yang itu, Seno menjadi katup pembuka, dan jika tahu terima kasih, silahkan siapapun berkiprah
setelah dibukakan berbagai kemungkinan oleh Ki Seno Nugroho. Tak ada urusan dengan suara miring, gaya Ngayogyakarta atau gaya Surakarta. Setelah wafatnya Ki Ento Susmono, Ki Seno Nugroho mumbul menjulang, viral, sesuatu yang belum pernah terjadi. Dalang dari Yogyakarta dengan pakem lintas batas mampu mengalahkan dalang-dalang kondang dari Surakarta. Ungkapan ini jangan diterjemahkan negatif, karena itulah fakta sejarah untuk dimengerti, bukan untuk dimaki. Setelah PSBB, soal larangan bikin kerumunan itu 3 bulan ke depan, itu Maret, April, Mei tahun 2020, jadwal tanggapan Ki Seno Nugroho hampir tanpa celah setiap harinya. Tentu saja semuanya batal karena pandemi. Semuanya mandek. Hingga muncul live streaming Celimen pada akhir Mei tahun 2020 yang juga mulai melayani tanggapan secara virtual. Seno anak dalang gaya independen, dan Seno anak zamannya, mampu melintas batas tentang gaya-gaya yang sering disalahpahami, sebagaimana karakter dunia digital yang juga lintas batas. Seno, bagi saya, telah mampu menjadikan wayang kulit sebagai media manifestasi pribadinya. Seno dan wayang kulit telah ajur-ajer, sampai kita tak bisa lagi memisahkan antara keseharian Seno dengan wayangnya. Seno telah menjadi dan menyatu. Dan itu terjadi di era medsos, di mana lewat platform YouTube kesenian wayang kulit, setidaknya Ki Seno Nugroho akan terus bisa dinikmati. Meskipun Seno sudah kapundhut ing ngarsaning Kang Murbeng dumadi, sepanjang zaman, sepanjang iCloud tidak meledak karena disisai file data dari seluruh penjuru dunia, kita, atau tepatnya anak cucu kita, masih akan bisa menonton wayang kulit itu, diantaranya bagaimanapun bersama Ki Dalang Seno Nugroho. Matur nuwun Ki Dalang Seno. Penulis artikel Bapak Sunardian Wirodono. Matur nuwun Bapak Sunardian Wirodono, dan saya pribadi, saya pengen ketemu sama Bapak, ngobrol-ngobrol, mungkin ya jagongan ngopi lah. Sembah nuwun Pak Sunardian yang sudah memberikan apresiasi kepada Ki Seno Nugroho, dan Pak Sunardian Wirodono ini adalah salah satu fans juga Ki Seno Nugroho, penggemar yang paling penggemarnya penggemar jadinya ya. Wis saking gathoke dan sudah saking ajur-ajere dengan pewayangannya Mas Seno Nugroho. Dan bagi kita sebagai penggemarnya Mas Seno ini, ampun ngelukru Bu, ampun Pak, ampun, setidaknya tetap semangat, karena dari dulu saya mengenal Mas Seno baik. Kakak saya yang bendinan iki menganane mengguyu tok. Jadi kebanyakan Mas Seno ini, kenangan sama saya ini memang lucu, dan saya setiap kali merenung sendiri ataupun baru susah gitu, saya anggar kangen sama Mas Seno, terus ke rumahnya, kadang-kadang ya ditelepon sama Mas Seno, "Nendiru, yo aku neng omah Mas, ini
Oh iya, saiki Mas. Saiki arep tahun ngarep. Oh iya, saya langsung budal pakai motor kesayangan bapak dulu kan, masih di Mangkusuman kayaknya, yang sekarang di open sama Mas Bimo itu Super Cup. Cus meluncur ke Pelem Sewu atau Sedayu, ngobrol-ngobrol sama Mas Seno tentang lucu-lucu men. Saya bayangke kok tadi fresh meneh pikiran saya. Jadi memang Mas Seno ini super lucu guys. Terus akhirnya juga di pagelaran wayangnya itu memang ada beberapa yang memang bener-bener kisah nyatanya dari teman-temannya Mas Seno yang lucu-lucu. Saya juga pernah ada orang penggemar Mas Seno yang datang ke saya, ngobrol sama saya, yo tadi betapa berat pikiran dan hati beliau yang seorang penggemar sejati yang setiap harinya itu nonton streaming di channelnya Dalang Seno dan Ki Seno Nugroho. Itu selalu ngomong kalau Mas Mui lucu tenan ya Mas. Aku nganti kepingkel-pingkel ana adegane Durmugati, ana adegane Citraksi, adegane Sengkuni atau adegane sapa wae Kurawa iki mesti lucu. Tidak hanya Kurawa, Togog Bilung. Togog Bilung ini saya rungokke wayangane Mas Seno yang nganti guyu kemekelan dewi sampai sekarang saya itu. Dan itu nambani rasa kangen saya sama Mas Seno. Dan tidak ora dipungkiri juga, semua penggemar juga merasa kehilangan dengan sosok Mas Seno. Yos. Dan sekarang ini saya pribadi jadi memohon kepada semua penggemarnya dari Mas Seno, minta doanya kepada Ki Seno Nugroho almarhum, dan yang paling penting doa dan dukungan moral kepada penerusnya Mas Seno, yaitu Mas Gading Pawukir dan Gadang Saputro. Karena proses ini ora mung sedelo ning bakalan suwe. Dan berarti saya yakin bahwa pasti kita punya obat setelah semuanya ini berlalu. Baik para penontonnya dari YouTube-nya Mas Heru Nugroho Official, terima kasih atas atensinya dan apresiasinya semua terhadap semua aktivitas di Sedayu, di Cerimen, wayang Cerimen. Saat ini kan baru wayang Cerimen. Nanti kalau misalkan sudah pandemi Covid iki wis lunga, yo saya minta dukungannya untuk Mas Gadang dan Gading yang sekarang menjadi PR bagi kita untuk berdoa dan mendukung supaya Taruna Ngungkulono Bopo. Terima kasih atas atensinya dan saya mohon diri dulu. Baik, terima kasih sudah mendengarkan
podcastnya dari Mas Heru Nugroho tentang para pandemen-pandemennya Ki Seno Nugroho. Dan tidak lupa Bapak, Ibu, Mas, Adik, dan semua para subscribernya Mas Heru Nugroho Official di channelnya Mas Heru Nugroho Official ini, ojo lali tetap jaga kesehatan, yang penting sehat, dan jangan lupa tetap neng dinding nggawa masker supaya tidak kena debu. Nah, yaitu menjaga, intinya program pemerintah yang apa itu istilahnya 3M atau apa gitu. Terus itu nanti komen kabeh sehat, sedulur sehat kabeh, dan selalu mendukung channelnya Mas Heru Nugroho Official, dan selalu mendukung Mas Gadang Gading, dan selalu mensupport supaya tetap sinau, tetap belajar, apapun itu yang penting terbaik bagi semuanya, berkah kagem sedoyonipun, dan tidak terkecuali berkah kagem panjenengan-panjenengan, okay? Dan ini baru perdana nih, saya perdana live record seperti ini. Nanti saya mencoba untuk live streaming untuk membacakan biografi yang tokoh-tokoh lain. Banyak sekali yang belum saya ketahui, dan tentu saja para pendengar dan pendeloknya di channelnya Mas Heru Nugroho ini juga belum mengetahui figur-figur dalang-dalang yang luar biasa, itu masih banyak. Dedikasi beliau terhadap kabudayaan wayang kulit itu sangat-sangat luar biasa. Kita sebagai penggemar tentu saja hanya bisa mendukung dan berdoa yang terbaik bagi semua seniman-seniman, bukan hanya seniman-seniman di wayang kulit, tapi seniman-seniman di tari, di teater, yang sekiranya beliau-beliau ini menjadi obat penghibur bagi kita-kita semua. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas semuanya. Untuk sesi podcast kali ini, terima kasih. Saya Mas Heru Nugroho matur nuwun sanget kagem semuanya, dan pokoknya kabeh sehat, dan tetap jaga kesehatan ben COVID hilang. Nah, itu yang menjadi pokoknya. Oke, terima kasih. Salam budaya, salam rahayu, pasuduluran salawasi, matur nuwun.